Oke, selamat malam bagi kita semua. Bersyukur malam ini bisa kembali dalam kelas belajar doktrin Alkitabiah, dan kita akan lanjutkan studi kita mengenai gerakan karismatik. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia. Mari kita buka Yeremia pasal 23. Mari kita baca ayat 9 sampai ayat 24. Yeremia 23. Yeremia 23 ayat 9 sampai 24 mari kita baca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayat 9. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Dengan orang-orang berzina, sungguh oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka, demikianlah firman Tuhan. Itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Kau yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Mereka hadir dalam dewan musyawarahku. Niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama mempelajarinya. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu kalau di malam hari ini kembali kami bisa datang kepada Tuhan, baik kami yang bisa hadir di rumah Tuhan maupun kami yang hanya bisa mengikuti melalui Zoom. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa berkumpul untuk sama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu, khususnya yang berkaitan dengan gerakan karismatik gereja, gerakan gereja yang di masa modern ini. Di malam hari ini kami akan melihat secara khusus mengenai adanya nubuat
penglihatan dan mimpi yang disampaikan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati pikiran kami, mampukan kami Tuhan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kasihan dan tolong kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, layakkan kami Tuhan bahkan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, di malam hari ini kita lanjutkan studi kita mengenai gerakan karismatik dan kita fokus kepada nubuat, penglihatan dan mimpi. Nah, ini bukan sebenarnya sesuatu fenomena yang asing dalam kehidupan orang percaya atau dalam kehidupan umat Tuhan. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, peringatan mengenai munculnya nabi palsu adalah sesuatu yang terus menerus. Bahkan dimulai dari zaman Musa, kitab Ulangan. Nanti kita akan melihat itu juga, kitab Ulangan pasal 13, pasal 18 yang memperingatkan tentang adanya nabi palsu dan bagaimana kita merespon kalau ada nabi palsu. Dan dalam Yeremia, salah satu juga contoh yang diberikan kepada kita, Nabi Yeremia yang sedang mengabarkan firman Tuhan. Dia adalah nabi yang benar, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan wahyu firman Tuhan. Dan wahyu firman Tuhan yang mau disampaikan kepada orang Israel adalah bahwa Tuhan akan segera mengirimkan bangsa Babel untuk menjajah bangsa Israel. Yaitu kehendak Tuhan, walaupun itu menyakitkan, namun itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan tidak membuai umatnya. Ketika kehendak Tuhan adalah sesuatu yang menyakitkan, maka Dia katakan kepada mereka, ini akan terjadi, walaupun itu menyakitkan. Orang Israel tidak senang akan hal itu. Raja Israel tidak mau, khususnya bangsa Yehuda yang ada di selatan. Lalu ada nabi-nabi palsu yang mau menyukakan hati manusia, yang mau menyenangkan raja, yang mau menyenangkan orang Israel secara khusus. Maka mereka menyampaikan hal-hal yang enak didengar. Di dalam pasal-pasal sebelumnya bahkan mereka katakan kepada orang Israel, tidak masalah, damai, damai. Mereka katakan, mereka selalu meneriakkan damai, kalian tenang saja, Tuhan akan menolong kalian. Makanya tadi kalau kita membaca di ayat 17, para nabi ini, nabi-nabi palsu ini dikatakan di sini, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Kepada mereka yang menista firman Tuhan, yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, mereka katakan, tenang saja, kamu selamat. Tuhan itu Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dia akan menolong kamu, Dia tetap akan menyelamatkan kamu, terlepas dari apa yang kamu lakukan. Mereka bahkan mengatakan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan ini bukan suatu hal yang tidak terjadi di zaman sekarang, ini terjadi. Begitu banyak para pengkhotbah zaman sekarang lebih suka membicarakan hal-hal yang enak didengar. Karena Rasul Paulus sudah ungkapkan. Dia katakan hati-hati, di zaman akhir orang akan tidak mau mendengar ajaran yang sehat. Mereka akan mencari bagi mereka guru-guru yang akan mengajarkan kepada mereka atau memberitakan kepada mereka hal-hal yang menggelitik telinga mereka, yang enak didengar. Hanya yang manis-manis, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu saja yang dikedepankan. Mengenai kehidupan yang kudus, mengenai cara hidup yang kudus, mereka tidak akan sampaikan. Apa itu dosa? Apa hukuman daripada dosa? Mereka bilang kita ini adalah anak Tuhan. Kita sudah mendapatkan anugerah daripada Tuhan, maka hal-hal ini tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah apa manfaatnya kalau kita menjadi anak Tuhan. Manfaatnya adalah kesehatan, manfaatnya adalah kemakmuran, keberhasilan, kesuksesan yang enak didengar. Mau kamu datang ke gereja saja pakai rok mini tidak masalah, nggak ada yang mau tegur. Mau kamu di luar sana cara hidupmu seperti apa, nggak ada pendeta yang mau tegur zaman sekarang. Karena itu terlalu ofensif, mereka katakan. Jangan ofensif, jangan menegur.
Itu tidak enak didengar. Orang tidak suka datang ke gereja nanti. Orang akan lari dari gereja. Jadi sampaikan apa yang mereka mau. Begitu dengan cara beribadah, apa yang mereka suka. Mereka suka musik dangdut, masukkan musik dangdut. Mereka suka musik mix, berikan mereka musik mix. Mereka suka rock and roll, berikan mereka rock and roll. Mereka suka nuansa seperti konser, berikan mereka konser. Ketika Natal dibuat di stadion supaya ramai orang, ya undang artis-artis besar. Supaya mereka datang. Supaya ketika mereka melihat namanya, makanya kalau melihat KKR zaman sekarang, kamu lihat posternya, muka siapa yang muncul? Muka artis. Digelontorkan uang sebegitu banyak. Artis-artis ini juga Kristen, tapi kalau acara-acara Natal seperti ini saya dengar bahwa mereka pun kasih budget juga yang sama. Mungkin diskon-diskon sedikit. Gelontoran uang sebanyak mungkin supaya artis makin besar, namanya makin bagus. Kalau tidak ada dana, pergi ke sana kemari untuk cari sponsor. Mau orang percaya, mau tidak percaya yang kasih sponsor, mau untuk pelayanan, untuk tidak pelayanan yang kasih sponsor, tidak masalah, yang penting dapat dana. Belum lagi kalau ada sekarang orang gereja yang membuat KKR bayar tiket. Dan supaya orang beli, supaya orang datang, jangan berbicara sesuatu yang ofensif. Bicara yang positif-positif saja. Kita lupa bahwa Tuhan sudah memperingatkan kepada kita bahwa ini adalah zaman akhir. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan segera datang. Dan peringatan dari Tuhan Yesus adalah, akankah kutemukan iman di bumi ketika aku datang? Jadi nabi yang benar, pengkhotbah yang benar di zaman sekarang adalah pengkhotbah yang tidak akan melakukan seperti ini. Mereka akan mengatakan kepada mereka yang menista firman Tuhan, kamu harus bertobat. Kepada mereka yang degil hatinya, kamu harus bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dalam dosa. Itu yang harus dikatakan oleh nabi atau guru yang benar. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kita, sangat berkaitan dengan kekristenan zaman sekarang. Dan kita akan lihat juga tentang hal ini lebih detail lagi, mulai dari apa itu pengertian nabi, lalu apa tugas mereka dan apakah tugas mereka ini masih berlanjut. Apakah pribadi-pribadi yang disebut nabi masih ada sampai hari ini atau sudah tidak ada lagi? Walaupun demikian, apakah seluruh daripada fungsi seorang nabi itu sudah berhenti atau hanya sebagian? Kita akan lihat apa kata firman Tuhan. Jadi pembuka saja kita melihat Yeremia pasal 23 untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi di masa yang lampau juga terjadi di masa sekarang, dan oleh karena itu kita perlu mempelajari hal ini dan perlu sangat-sangat waspada. Nah, mari kita lihat mengenai nabi, karena nubuatan, penglihatan dan mimpi sangat erat kaitannya, atau bahkan ini adalah bagian dari pelayanan seorang nabi. Nabi. Jadi kalau dikatakan ada orang bernubuat, mendapatkan penglihatan dan mimpi, dia mengklaim bahwa dirinya mendapatkan karunia seorang nabi. Dia adalah seorang nabi. Karena istilah nabi bukan hanya sekedar orang mengaku aku nabi, tapi kita menyebut seorang nabi ketika kita melihat pekerjaannya, yaitu dia bernubuat, mendapatkan penglihatan dan mimpi dari Tuhan sendiri. Makanya kita mau lihat ketika di zaman sekarang pun dikatakan ada orang yang bisa menubuat, penglihatan dan mimpi, maka kita juga akan lihat apa kata firman Tuhan mengenai siapa itu nabi. Nah, pengertian nabi, kata nabi secara harafiah bermakna orang yang menyampaikan nubuat. Dalam 1 Samuel 9 ayat 9 nabi disebut sebagai seorang pelihat. Jadi ini adalah sebuah kemampuan seseorang untuk melihat masa depan. Makanya disebut sebagai pelihat. Nah, kalau istilah yang mungkin akan bisa bermakna negatif, peramal. Tapi dalam sisi yang positif. Jadi seorang yang bisa memprediksi masa depan.
Namun karena ini kita berbicara tentang nabinya Tuhan, maka kita berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan nubuat daripada Tuhan. Jadi prediksi mereka, ramalan mereka, nubuatan mereka itu bukan dari mereka, tapi datang dari Tuhan. Tuhan yang berikan kepada mereka dan tugas mereka adalah menyampaikannya. Makanya dalam Ulangan 18 ayat 18b dikatakan bahwa aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi Tuhan yang menaruh firman-Nya ke dalam mulut mereka dan mereka akan menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah seorang nabi. Makanya sering juga kita sebut nabi itu adalah seorang juru bicara daripada Tuhan. Dan dalam Alkitab kita menemukan dua jenis nabi dan itu kita bedakan dari pelayanan mereka. Ada nabi yang secara verbal saja, yaitu dia hanya menyampaikan firman Tuhan dengan mulutnya, dengan berkata-kata. Seperti contohnya ada Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Nathan. Tapi ada juga nabi yang bukan hanya berbicara, tapi dia menulis firman Tuhan. Dan itu kita temukan dalam diri seperti Musa, Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, Daniel, dan lain-lain. Nabi-nabi yang menuliskan perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian lama. Mereka adalah nabi-nabi yang bukan hanya berbicara, melainkan juga menulis. Jadi ada yang berbicara saja, ada yang menulis. Namun perlu digarisbawahi bahwa nabi adalah sebuah pelayanan yang erat kaitannya dengan pewahyuan akan firman Tuhan. Oke, tidak bisa dilepaskan dari ini. Kalau seseorang mengatakan dirinya nabi, dia harus bisa mengatakan bahwa dia sedang mewahyukan atau menyampaikan wahyu daripada Tuhan. Nubuat daripada Tuhan, ramalan daripada Tuhan. Masa depan daripada Tuhan. Itulah nabi secara khusus. Dan bagaimana seorang nabi diangkat? Nah, seorang disebut sebagai nabi bukan karena dia mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang nabi. Ini juga bukan sesuatu yang dapat diusahakan. Nabi mendapatkan panggilannya langsung dari Tuhan. Tuhan yang memilih orang tersebut sebelum ia dapat mengakui bahwa dirinya adalah seorang nabi. Mereka diurapi langsung oleh Tuhan. Nah, kita bisa baca itu dalam Mazmur 105 ayat 15. Mari kita buka Mazmur 105 ayat 15. Di sini katakan jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Nah, ini adalah sebuah cara penulisan dalam kitab-kitab Mazmur karena kitab-kitab puisi ada kalimat pertama itu sama dengan kalimat kedua. Jadi kalimat pertama adalah jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Bagaimana kamu mengusiknya? Dengan jangan berbuat jahat. Siapa yang kuurapi? Yaitu nabi-nabiku. Jadi yang mengurapi mereka bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Tuhan yang mengangkat mereka menjadi nabi. Dan mereka juga disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Ini adalah sebuah panggilan khusus dari Tuhan. Tidak semua orang mendapatkan panggilan ini. Yeremia contohnya adalah seorang nabi yang bahkan telah ditetapkan Tuhan sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Jadi ketika kita membaca tentang nabi-nabi dalam Alkitab, biasanya juga disertai dengan bagaimana Tuhan memanggil mereka. Musa dipanggil Tuhan dengan Tuhan menampakkan dirinya dalam api yang membakar semak belukar, ya kan? Yeremia dipanggil langsung oleh Tuhan dan diungkapkan kepada dia bahwa masih dalam kandungan ibumu aku sudah memilih engkau. Begitu dengan Yesaya, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan mengatakan kepadanya, aku memerintahkan kamu untuk menyampaikan firman-Ku. Beginilah engkau katakan kepada umatku Israel. Begitu dengan Yehezkiel, begitu dengan Daniel, begitu dengan semua nabi-nabi. Tuhan langsung yang memilih mereka dan mengangkat mereka dan memberitahukan kepada mereka tugas mereka masing-masing. Nah, apa itu tugas seorang nabi? Seorang nabi menjalankan tugasnya dengan mengabarkan firman Tuhan, baik secara verbal maupun tertulis.
Firman ini ia dapatkan dari Tuhan secara langsung, baik melalui penglihatan atau mimpi. Nah, ini hubungannya. Hubungannya dengan penglihatan dan mimpi adalah, nubuatan itu adalah firman Tuhan sendiri. Penglihatan dan mimpi adalah cara Tuhan untuk menyampaikan nubuatan ini kepada nabi. Ya, kita bisa lihat itu contohnya dalam Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Dikatakan sini, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi melalui penglihatan dan mimpi. Hanya saja Musa agak sedikit khusus. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Artinya, nabi biasanya mendapatkan nubuatan melalui penglihatan dan mimpi. Tapi kecuali Musa, satu-satunya nabi yang spesial, karena Tuhan berbicara kepada dia muka dengan muka. Dan tidak ada orang ketemu Tuhan muka dengan muka hidup. Tidak ada. Mati. Karena Allah terlalu kudus untuk kita lihat muka dengan tubuh jasmani kita. Tapi tidak demikian dengan Musa. Dia adalah yang khusus. Makanya saya sangat heran kalau zaman sekarang orang suka mengatakan bahwa dia ketemu Tuhan muka dengan muka, merangkul Tuhan, Tuhan rangkul dia. Oh, itu seolah-olah kita sedang berbicara tentang sesuatu yang melebihi Musa bahkan. Jadi hanya Musa yang spesial. Nabi lain melalui penglihatan dan mimpi. Nah, penglihatan dan mimpi itu berbeda dalam pengertian. Penglihatan itu berbicara tentang ketika Nabi itu dalam keadaan sadar. Dalam keadaan dia terjaga, dia bukan sedang tidur. Nah, kalau mimpi itu dia sedang tidur. Namanya juga mimpi, ya kan? Nggak ada orang mimpi ketika nggak tidur, kan? Jadi orang tutup mata, dia tidur, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Itu penglihatan. Penglihatan didapatkan ketika seseorang masih dalam keadaan sadar, dia terjaga, dia tidak sedang tidur. Sementara mimpi ketika orang sedang tidur, atau nabi tersebut sedang tidur. Dan apa yang mereka sampaikan? Yang mereka sampaikan adalah firman Tuhan sendiri. Dalam Perjanjian Lama sering diberikan keterangan, datanglah firman Tuhan kepada nabi. Nah, ini tadi. Ketika dia mau menyampaikan firman Tuhan, selalu firman Tuhan juga memberikan detailnya bahwa datanglah firman Tuhan kepada nabi ini, dan nabi ini diperintahkan untuk menyampaikan ini kepada orang Israel atau kepada umat Tuhan atau kepada siapapun yang Tuhan perintahkan mereka untuk sampaikan. Seperti Yunus bukan kepada orang Israel, Yunus kepada orang Niniwe. Tapi ada selalu hal ini, yaitu Tuhan datang kepada mereka dan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dan karena firman itu datangnya langsung dari Tuhan, maka setiap perkataan mereka adalah, ini hal yang harus kita ingat. Kalau seorang nabi berbicara, perkataannya itu mutlak dan tidak dapat salah. Mutlak dan tidak dapat salah. Mutlak artinya tidak dapat dikompromikan. Pasti terjadi dan harus diikuti. Tidak dapat salah artinya tidak akan pernah gagal apa yang dia katakan. Dan dalam kaitannya dengan kita orang Kristen zaman sekarang, maka kalau kita katakan tidak pernah salah, berarti dia tidak akan pernah bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Karena kita semua mengakui bahwa firman Tuhan yang 66 kitab ini, Alkitab ini adalah firman yang berasal dari Tuhan, tuliskan oleh para nabi yang benar dan para rasul yang benar. Jadi kalau ada nabi sekarang memberitakan firman Tuhan, dia harus bisa mengatakan sesuatu yang tidak ada kesalahannya. Yang artinya ketika diuji sesuai dengan firman Tuhan, benar. Tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka tidak pernah salah dalam menyampaikan firman Tuhan. Nabi-nabi seperti ini masih terdapat dalam kitab Perjanjian Baru,
Kitab Perjanjian, maksud saya Kitab Perjanjian Baru bukan Perjanjian Baru sampai kepada kita sekarang, tapi hanya dalam Kitab Perjanjian Baru. Yaitu seperti contohnya Yohanes Pembaptis juga disebut sebagai nabi karena dia menyampaikan firman Tuhan. Nanti di Kisah Para Rasul ada Agabus, seorang nabi. Oke. Jadi para nabi masih ada sampai di zaman para rasul. Mereka dipakai Tuhan untuk membantu para rasul dalam mendirikan gereja. Contohnya Agabus, dan keempat anak perempuan Filipus. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 11, Kisah Rasul 21, dan Kisah Rasul 21. Ayat 10 dan 11 dan 8 dan 9. Jadi ada nabi, ada kaum nabiya, anak-anak perempuan Filipus. Ini adalah nabi di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, dalam Alkitab. Okay. Perlu dicatat bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi ini adalah firman Tuhan yang perlu bagi umat Tuhan mengenal Tuhan. Sebab pada masa tersebut Alkitab belum selesai dituliskan. Apa yang sudah tertulis dalam setiap generasi belum cukup untuk memberikan pengetahuan sepenuhnya mengenai Tuhan dan kehendaknya. Masih ada hal-hal yang perlu diungkapkan. Namun hal ini berbeda dengan kondisi kita sekarang, yaitu masa di mana Alkitab telah selesai dituliskan. Nah, ini adalah selalu hal yang harus kita pahami dan kita taruh dalam pikiran kita. Yaitu bahwa di masa-masa tersebut Alkitab belum selesai dituliskan. Maka adalah hal yang wajar kalau Tuhan masih mengutus hamba-hambanya seperti nabi dan para rasul yang menyampaikan firman Tuhan yang turun langsung dari Tuhan. Tapi sekarang, apakah hal itu masih diperlukan? Tentu tidak. Karena Alkitab sudah dituliskan. Dan nanti kita akan lihat beberapa ayat yang mengatakan bahwa apa yang sudah dituliskan ini cukup bagi kita. Yang lebih mengherankan lagi, ada orang-orang zaman sekarang yang mengaku mendapatkan penglihatan dan mimpi. Tapi yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Dulu waktu saya masih kuliah, lalu saya pulang kampung, teman saya mengajak saya ke sebuah gereja karismatik, dan saya pergi untuk melihat bagaimana mereka beribadah. Lalu dalam ibadah mulailah mereka berdiri, angkat tangan, lompat-lompat, dan kemudian mulai berbahasa-bahasa yang saya tidak mengerti, bahasa-bahasa yang tidak ada orang mengerti, dan mereka sendiri tidak mengerti. Yang kita sudah pelajari minggu lalu mengenai bahasa yang mereka sebut sebagai bahasa roh, yang tidak alkitabiah. Lalu tiba-tiba pemimpin pujiannya mengatakan, aku baru saja mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Dan ketika dia mendapatkan penglihatan, ceritanya saya rasa tidak perlu saya ceritakan apa yang dia lihat, tapi sebenarnya apa yang dia lihat tidak pantas untuk dilihat. Sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, tapi dia bilang dia lihat. Dan kemudian dia katakan bahwa pelajaran atau pesan daripada Tuhan adalah jangan berzina. Kenapa Tuhan harus memberikan dia penglihatan yang khusus untuk mengajarkan jangan berzina? Sementara dalam Alkitab begitu banyak ayat firman Tuhan yang berbicara kepada kita tentang jangan berzina. Apa perlunya? Selain daripada mengklaim bahwa ini adalah sesuatu hal yang spektakuler, tidak ada gunanya. Tuhan tidak memberikan kita firman hanya untuk show off. Tahu show off? Hanya untuk menunjukkan kehebatan, menunjukkan kebolehan. Lihat, aku bisa mendapatkan penglihatan. Oh, lihat, firman Tuhan turun langsung dari sorga. Bukan itu kenapa Tuhan memberikan kita firman-Nya. Bahkan melalui para nabi dan para rasul, kalaupun itu melalui penglihatan dan mimpi, tujuannya adalah untuk menyatakan kehendak Tuhan. Nah, kalau kehendak Tuhan itu sudah terdapat dalam kitab suci, adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal bagi kita untuk berpikir bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang sudah ditulis dalam kitab suci. Seolah-olah apa kata nabi dan kata para rasul tidak lebih besar dari apa yang kita katakan, dan kita perlu mengkonfirmasi dengan penglihatan dan mimpi. Seolah-olah kita ragu kata-kata nabi dan para rasul.
Dan kita harus konfirmasi dengan kita, kita juga harus mendapatkan penglihatan dan mimpi itu. Baru kitab suci ini benar. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi ini suatu hal yang harus kita taruh dalam pikiran kita. Dan kemudian kita melihat bahwa dalam firman Tuhan sungguh diajarkan kepada kita tentang pelayanan nabi ini, yaitu nubuatan, penglihatan, dan mimpi ini sudah berhenti. Kita percaya bahwa hal ini sudah berhenti. Dari mana kita tahu? 1 Korintus 13 ayat 10. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dan apa yang tidak sempurna itu yang akan lenyap? Nah, dalam ayat 9 diungkapkan kepada kita bahwa yang tidak sempurna itu adalah nubuat, yaitu penglihatan dan mimpi. Nubuat yang kita dapatkan atau didapatkan hamba-hamba Tuhan melalui penglihatan dan mimpi itu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena ketika diberikan sebagian-sebagian. Ya kan? Nabi Musa mendapatkan sebagian, Yesaya mendapatkan sebagian, Yeremia mendapatkan sebagian, Daniel mendapatkan sebagian. Sebagian. Makanya dikatakan tidak sempurna. Baru nanti sempurna ketika yang sebagian ini menjadi utuh sepenuhnya. Dan itulah yang disebut sebagai yang sempurna. Dan kita sudah membahas hal ini di dalam pembelajaran kita tentang bahasa roh, kan? Ketika kita mempelajari bahasa roh juga telah berhenti. Kita pelajari bahwa yang sempurna di sini bukan tertuju kepada Tuhan Yesus, bukan tertuju kepada kedatangannya kedua kali, tapi tertuju kepada Alkitab. Karena kata yang sempurna sebagai sebuah kata sifat ditulis dalam bentuk neuter dalam bahasa asli, bukan maskulin. Karena kalau Tuhan Yesus Kristus, nah itu adalah maskulin. Jadi kata sifatnya harus bersifat maskulin kalau itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Bukan juga kepada kedatangannya, karena kedatangannya kedua kali menggunakan kata parousia. Nah, parousia itu bersifat atau bergenre feminin. Tapi yang di dalam Alkitab penggunaan kata yang berhubungan dengan hal-hal ini, nubuat, Tuhan Yesus, adalah kata biblion. Biblion. Jadi on terakhir. Nah, on ini menunjukkan dia bentuknya neuter. Dan sama dengan kata yang sempurna di dalam bahasa aslinya juga berakhiran dengan on, menunjukkan bahwa dia adalah neuter. Dan biblion berbicara tentang buku, satu buku yang sudah selesai. Dan sangat logis karena yang dibicarakan adalah yang tidak sempurna tadi adalah nubuat. Nah, nubuat ini berhubungan dengan firman Tuhan. Orang ketika bernubuat bukan Tuhan Yesus yang keluar dari nubuatnya, tapi firman Tuhan. Nah, berhubungan dengan firman Tuhan, maka sangat masuk akal, sangat logis untuk mengaitkannya dengan kitab suci sebagai yang sempurna. Oke, jadi ketika yang sempurna itu tiba, ketika Alkitab ini selesai dituliskan, maka nubuat berhenti. Nubuat yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dan kalau kita membaca, kalau kita lihat sebenarnya lanjutannya dalam 1 Korintus pasal 13. Mari kita lihat. Kita lihat sedikit 1 Korintus pasal 13 ayat 11 dikatakan. Jadi setelah dia katakan bahwa yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11 dia katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa maksudnya? Nah, ini masih berhubungan dengan nubuatan. Nah, kenapa dikatakan seperti kanak-kanak? Nah, sama seperti anak-anak. Anak-anak tahu dia sesuatu, tapi yang dia tahu masih sedikit. Nubuatan itu masih sedikit, masih sebagian yang dia tahu. Tapi ketika dia sudah menjadi dewasa, ketika dia sudah mengetahui sepenuhnya, ketika Alkitab
sudah menjadi full, sempurna, disitulah ada kedewasaan. Disitulah kita bisa meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Disitulah kita bisa meninggalkan nubuatan yang sedikit-sedikit itu. Karena kita sudah mendapatkan yang full, versi fullnya. Semua ada di dalam satu kitab ini. Oke? Jadi itulah yang disampaikan di sini bahwa sudah berhenti. Lalu dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 kita juga melihat hal ini, sebuah ungkapan kepada kita untuk memberikan kepada kita pengertian yang lebih jelas mengenai hal ini. Karena dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, apa yang kita lihat dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 ini adalah tentang dua cara bagaimana Tuhan mengungkapkan dirinya kepada kita. Hal yang pertama tadi dikatakan di zaman dahulu ini tertuju kepada perjanjian lama. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Karena nanti kita tahu bahwa di zaman sekarang itu berbicara tentang Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu adalah perjanjian lama. Nah, di zaman perjanjian lama Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nama kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, makanya di perjanjian lama itu hanya nabi yang berbicara. Mereka berbicara dan mereka menuliskan Alkitab. Enggak ada rasul di dalam perjanjian lama. Hanya nabi. Hanya nabi. Oke? Jadi di zaman perjanjian lama Tuhan berbicara kepada manusia melalui para nabi. Tapi di zaman akhir ini, zaman akhir ini tertuju kepada zaman perjanjian baru. Sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kembali, kan? Makanya disebut dia sebagai zaman akhir. Tuhan tidak berbicara tentang zaman perjanjian baru, zaman akhir. Karena dari perjanjian baru dimulainya gereja sampai kepada kedatangan Kristus kedua kali. Sampai pada kedatangan Kristus, itu adalah zaman akhir. Berarti kita ini berada di posisi ini, di zaman akhir. Dan bagaimana Tuhan mengungkapkan dirinya kepada kita di zaman akhir? Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi kita mendapatkan firman Tuhan langsung dari anaknya. Nah, ketika kita berbicara tentang mendapatkan firman Tuhan dari anaknya, maka ini tidak terpisah dari anaknya yang memberikan kepada kita para rasul. Dan ini menjadi sangat masuk akal. Karena ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kamu ketika melihat Dia, makanya dikatakan di sini bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi ketika kamu melihat Dia, kamu sedang melihat Allah. Dan itu Tuhan Yesus sendiri juga katakan di dalam Alkitab. Contohnya dalam Yohanes 14 ayat 9 dan 10 dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oke, jadi kalau ada orang bertanya, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu, maka kamu tinggal lihat Dia, maka kamu sudah melihat Bapa. Nah, kalau kita tidak mengaitkannya dengan para rasul, maka kita akan berbicara tentang semua orang Kristen harus melihat Tuhan Yesus. Paham? Karena ini berbicara tentang Allah menunjukkan dirinya kepada umat manusia, bukan kepada orang-orang tertentu. Bukan hanya kepada mereka yang mengklaim dirinya nabi. Tapi di zaman akhir ini Tuhan berbicara kepada kita langsung dari anaknya. Jadi kalau dibilang langsung dari anaknya dan ini tertuju kepada semua orang, maka semua orang Kristen kalau kita mengklaim ini harus Tuhan Yesus menampakkan dirinya muka dengan kita, maka semua orang Kristen harus mengalaminya. Bukan hanya beberapa orang.
Oleh karena itulah Alkitab memberikan kita penjelasan lebih lanjut. Bahwa ketika Tuhan berbicara bahwa Dia menunjukkan dirinya kepada kita melalui anaknya, ini juga ada kaitannya dengan pelayanan para rasul. Yaitu mereka yang menuliskan kitab suci perjanjian baru. Dan ketika mereka menuliskannya, contohnya yang paling sangat jelas adalah kesaksian Rasul Yohanes. Ketika dia katakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, yaitu tentang firman hidup. Nah, firman hidup di sini adalah tentu Tuhan Yesus. Firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, kembali dia ulangi, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Apa yang dimaksudkan di sini? Jadi ketika dalam Ibrani tadi dikatakan bahwa di zaman akhir ini Tuhan mengungkapkan dirinya kepada kita melalui anaknya. Ini berkaitan juga dengan pelayanan para rasul yang menuliskan kepada kita sebagai para saksi mata. Dan ketika mereka menulisnya, kita membacanya, kita seperti seolah-olah sedang melihat Tuhan Yesus secara langsung. Karena dengan membaca dan percaya kepada apa yang mereka tuliskan, kita memiliki persekutuan dengan para rasul. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi ketika kita membaca Alkitab Perjanjian Baru, kita melihat kisah Tuhan Yesus, kita membaca ajarannya, maka kita seperti seolah-olah sedang melihat Dia. Karena yang menulis adalah para saksi mata. Dan ketika kita percaya kepada apa yang dituliskan oleh para saksi mata ini, kita memiliki persekutuan dengan mereka, para rasul. Dan kalau kita memiliki persekutuan dengan para rasul, apa artinya? Kita juga memiliki persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Oke? Nah, hanya dua cara ini. Dalam kitab Ibrani dikatakan, Tuhan mengungkapkan dirinya kepada kita melalui para nabi di Perjanjian Lama dan melalui para rasul di Perjanjian Baru. Di luar ini, apakah ada lagi cara Tuhan untuk mengungkapkan dirinya? Tidak. Apakah perlu lagi untuk orang lain mendapatkan penglihatan dan mimpi? Tidak. Karena sudah dituliskan oleh para nabi di Perjanjian Lama dan sudah dituliskan oleh para rasul di Perjanjian Baru. Dan bahkan dengan otoritas daripada Tuhan. Kita membaca dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 kembali. Rasul Yohanes sebagai rasul yang paling terakhir dan rasul yang menuliskan kitab terakhir, dan di ayat-ayat terakhir mengatakan tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Ketika kita membaca Alkitab dengan cara yang benar seperti ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakannya sangat sederhana dan gampang sebenarnya. Sebuah urutan yang logis, sebuah kisah yang logis, sebuah perencanaan yang logis yang Tuhan berikan kepada kita. Di Perjanjian Lama melalui para nabi, di Perjanjian Baru melalui para rasul, ditutup oleh rasul terakhir, ditutup ketika dia menuliskan kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu. Sengaja Tuhan membuat dia tidak mati. Nah, rasul lain mati, dibunuh dengan pedang, digantung. Petrus disalib terbalik. Rasul Paulus saja mati dengan pedang. Rasul Yohanes tak bisa mati. Sebelum dia dibuang di Pulau Patmos, dia digoreng. Begitu cara menyiksa Rasul Yohanes atau membunuh Rasul Yohanes. Dia digoreng hidup-hidup, tapi nggak mati.
Orang bilang ini manusia abadi mungkin. Makanya dia diasingkan di Pulau Patmos. Supaya walaupun kita tidak bisa menutup mulutnya karena dia tidak bisa mati, setidaknya dia tidak bisa mempengaruhi siapapun di pulau terpencil. Tapi di sanalah memang Tuhan sengaja membuat rasulnya yang satu ini tidak mati. Makanya Tuhan kan bilang sama Petrus. Ketika Petrus tanya, apa yang akan terjadi dengan murid ini yang kau sayangi ini? Tuhan bilang, tidak perlu kamu tahu, dan siapa yang tahu kalau dia nanti masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Nah, maksud Tuhan di sana adalah kitab Wahyu, karena kitab Wahyu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Dan di akhir itu sengaja Tuhan dengan otoritasnya memberikan kepada Rasul Yohanes untuk tuliskan, tak boleh ditambahkan, tak boleh dikurangi. Jadi apa yang mau kita katakan sekarang kalau ada nabi yang mengaku nabi? Berarti kita sedang mengatakan bahwa masih ada yang kurang. Masih ada yang perlu ditambahkan. Ini tidak cukup. Kadang-kadang saya berpikir kenapa orang masih bisa berpikir seperti ini dan kita bisa percaya hal-hal seperti ini. Karena 66 kitab saja kita baca, kita pelajari, masih banyak yang kita tidak pahami. Saya belajar di sekolah teologi 6 tahun. Dan STT di mana saya belajar, kalau mau dibanding-bandingkan, ini bukan sesuatu yang menyombongkan diri atau membanggakan STT di mana saya tamat, tapi bisa kita pergi bandingkan STT yang ada dengan STT di mana saya kuliah. Kamu akan mendapatkan bahwa STT di mana saya kuliah itu, pelajarannya begitu full, padat. Di STT lain mempelajari 5 kitab pertama perjanjian lama itu 2 SKS. Bayangkan, ada STT yang belajar Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan 5 kitab 2 SKS saja atau 3 SKS saja. Atau mungkin 4 SKS. 4 jam mata kuliah 1 semester. Bayangkan. Sementara kalau di sana kami mempelajari 1 kitab aja, kitab Kejadian itu 3 SKS. 1 kitab Kejadian saya 3 SKS. Belum lagi tugasnya yang begitu banyak. Baca buku ini, baca buku ini. Tapi masih banyak yang saya tidak mengerti dari 66 kitab ini. Mau tambah lagi? Nah, kita pikir kok mau tambah lagi? Atau mungkin kita yang terlalu bodoh kali. Mereka mungkin sudah pahami 66 kitab, makanya Tuhan bilang kurang, kayaknya saya tambahkan sama kamu. Tapi bukan itu yang kita dapatkan. Justru kalau kita sering sekali ketika kamu mendengar ada nabi di zaman sekarang, zaman modern, mendapatkan penglihatan dan mimpi, nggak ada yang spesial. Kalaupun ada yang di luar Alkitab, biasanya hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang bahkan bertentangan dengan kitab suci itu sendiri, bertentangan dengan Alkitab. Jadi tak ada nabi yang menyampaikan nubuatan firman Tuhan yang bisa disandingkan dengan ke-66 kitab ini di zaman sekarang. Tak ada. Kalaupun ada dari pelayanan nabi, apa yang tersisa hanyalah tugas penyampaian firman Tuhan. Nah, itu akan kita lihat nanti yang berhubungan dengan itu, yaitu tugas para pendeta, pengkhotbah, penginjil, misionaris zaman sekarang. Yang dalam tanda kutip ada seperti pelayanan nabi, tapi bukan nabi. Oke? 5 menit istirahat. Yang mau ke toilet silakan. Yang mau minum silakan. 5 menit. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa ayat yang sering digunakan oleh kaum karismatik untuk mengklaim bahwa nubuatan, penglihatan, dan mimpi ini masih berlaku sampai hari ini. Yaitu Kisah 2 ayat 17 dan kaitannya nanti dengan kitab Joel atau Yoel. Yoel ya harusnya dalam bahasa Indonesia ya. Dan Joel dalam bahasa Inggris. Jadi Yoel. Yoel. Nah, kita lihat apa kata Kisah Rasul 2 ayat 17. Di sini katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, ketika kita membaca ayat ini saja, Kisah Rasul 2 ayat 17, mungkin kita bisa berpikir bahwa oh ini ya betul. Di zaman sekarang, karena Kisah Rasul 2 ayat 17 itulah sebuah nubuatan bahwa akan terjadi, bahwa dikatakan anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yang muda, yang tua akan mendapatkan penglihatan dan mimpi. Maka itu juga terjadi sekarang ini. Apakah itu yang dimaksudkan di sini? Nah, ini kalau kita ambil satu ayat ini saja kita bisa berpikir begitu. Tapi kita harus melihat apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan siapa yang berbicara di sini dan kenapa dia berbicara ini? Ini ada kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari Kisah Rasul pasal 2, yaitu Pentakosta, di mana para rasul kemudian berbicara dalam bahasa roh. Dan orang-orang merasa kenapa mereka bisa berbicara seperti ini. Dan ada orang yang mengatakan bahwa mereka sedang mabuk. Dan ketika ada orang mengatakan demikian, Rasul Petrus berdiri dan dia mengatakan kepada mereka, mereka sedang tidak mabuk. Kami ini bukan sedang mabuk, tetapi kami ini sedang menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel di Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 khususnya ayat 28, nanti kita akan lihat itu. Oke. Jadi ketika dia katakan, ini adalah perkataan Petrus di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 ini perkataan Petrus. Dan ketika dia katakan ini, dia bukan sedang memberikan nubuat baru tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Bukan, tapi dia sedang mengatakan yang kami lakukan saat ini sedang menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Maksudnya? Jadi kalau kita menggunakan pemikiran Rasul Petrus, maka yang kita temukan adalah di zaman Perjanjian Lama ada Yoel, ya kan? Dan dia bernubuat tentang masa depan. Dan ketika dia bernubuat tentang masa depan, dia bilang bahwa di masa depan akan tiba suatu hari di mana akan banyak orang yang tiba-tiba bisa bernubuat. Oke, tidak katakan di masa depan. Dan itu terjadi dalam Petrus dan kawan-kawan. Ya. Dan para rasul lainnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Oke, Kisah Rasul pasal 2. Dan Petrus katakan bahwa ini adalah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Yoel. Jadi ini sesuatu hal yang sesuai dengan konteksnya. Tapi kemudian datang orang karismatik katakan bahwa bukan hanya itu, tapi apa yang dikatakan Petrus ini adalah sesuatu yang berkelanjutan sampai kepada zaman Pentakosta dan karismatik sekarang. Nah, pertanyaannya, dari mana mereka bisa berpikir ini? Kalau kata-kata Petrus, kita bisa percaya dia adalah Rasul Tuhan dan dia katakan bahwa ini pengenapan dari apa yang disampaikan oleh Yoel. Tapi Petrus di sini bukan sedang mengatakan bahwa ini akan terjadi di masa depan. Tidak. Petrus tidak mengatakan itu. Petrus mengatakan apa yang dikatakan Yoel sedang terjadi hari itu, hari di mana Petrus dan kawan-kawan bernubuat. Dan Petrus tidak pernah mengatakan bahwa ini akan terjadi lagi atau ini akan berkelanjutan terjadi. Ya kan? Ini adalah klaim dari orang-orang karismatik bahwa apa yang dikatakan oleh Yoel terjadi di masa Petrus dan juga harus terjadi di masa sekarang. Dan lebih lagi mereka menggunakan ini. Ketika di dalam Yoel pasal 2 di ayat 23 dikatakan, "Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim." Saya gunakan warna merah supaya jelas. Hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Kita semua tahu apa itu hujan, tahu kan?
Safira tahu hujan kan? Apa itu hujan? Apa itu hujan? Air turun dari langit, ya kan? Itu hujan kan? Kita bisa dengar, kita bisa rasakan. Itu hujan. Tetapi datang orang karismatik mengatakan bahwa hujan pada awal musim ini tertuju kepada Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2. Mereka berbicara tentang bukan air yang turun dari sorga, tapi berbicara tentang Roh Kudus yang turun dari sorga. Lalu apa itu hujan pada akhir musim? Ini mereka bilang ini adalah munculnya Pentakosta dan karismatik di abad 20 ini. Di abad 20 tahun 1900-an kan? Itulah hujan pada akhir musim. Jadi kembali bukan turun air tapi turun Roh Kudus di musim akhir. Di akhir musim. Nah, apakah hal ini benar atau tidak? Nah, kembali ini kita sebut sebagai memelintir ayat. Mengambil satu ayat keluar dari konteksnya dan mengklaim untuk mendukung apa yang kita mau. Karena kalau kita membaca betul-betul apa yang disampaikan oleh Yoel, maka kita temukan bahwa hujan yang dimaksudkan di sini bukan turunnya Roh Kudus. Tapi yang dimaksudkan oleh Yoel sebagai hujan di sini adalah hujan air, betul-betul air. Dari mana kita tahu itu? Nah, Yoel itu berbicara kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang pada masa tersebut sedang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka menyembah Allah lain, mereka berpaling daripada Tuhan. Jadi Yoel sedang menyerukan pertobatan. Dia katakan kepada mereka, kalian harus bertobat. Lihat apa yang terjadi sekarang. Makanya ini ada hubungannya dengan tanah Israel. Tanah yang subur itu, di masa Yoel katakan kepada mereka, lihat, tanah ini menjadi gersang. Oke. Dikatakan di pasal 1, Yoel pasal 1. Dia katakan bahwa belalang memakan tanaman. Jadi tanaman mereka rusak oleh belalang. Lalu ladang mereka menjadi tidak dapat menghasilkan apa-apa. Kering, tandus. Kenapa tanah kering? Kenapa tanah tandus? Karena tidak ada air. Kenapa tidak ada air? Karena Tuhan tidak menurunkan hujan sebagai hukuman bagi orang Israel yang sedang berdosa terhadap Tuhan. Makanya Yoel katakan di ayat 13 sampai 14 dari pasal 1-nya, dia katakan, dia panggil mereka untuk berpuasa dan berdoa. Kalian harus berpuasa dan berdoa meminta Tuhan untuk mengampuni dosa kalian. Karena kalau tidak, dalam Yoel pasal 2 ayat 1 Tuhan katakan bahwa hari Tuhan akan muncul, dan hari Tuhan di situ tertuju kepada penghukuman yang akan segera datang. Dan akan memberikan hukuman yang lebih parah kepada mereka. Jadi kalau kalian tidak bertobat, Tuhan akan marah. Tapi kalau kalian bertobat, jadi ini konteksnya ya. Dari pasal 1 menunjukkan hukuman Tuhan. Di pasal 2 adanya panggilan untuk bertobat. Karena kalau tidak, Tuhan akan lebih menghukum. Tapi kalau kalian bertobat, di ayat 12 dan 13 dalam Yoel pasal 2 dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Artinya Tuhan katakan, kalau kamu bertobat, Dia akan menarik kembali hukuman. Tanahmu yang gersang akan dijadikan Tuhan subur kembali. Dia meminta para imam di ayat 17 untuk memimpin umat Tuhan dalam pertobatan. Dan kalau mereka bertobat, di dalam pasal 2 ayat 18 sampai 27, Nabi Yoel berbicara tentang Tuhan akan memberkati mereka dengan berkatnya bagi tanah mereka. Tanah mereka yang gersang tadi, kalau mereka bertobat,
Tuhan akan membuat dia subur kembali. Dan bagaimana cara Tuhan membuat dia subur kembali? Dengan menurunkan hujan. Jadi di ayat 23 tadi ketika Tuhan berbicara tentang hujan, ya Tuhan sedang berbicara tentang hujan. Karena tanah butuh hujan. Dan Israel itu terkenal memang tanahnya butuh hujan. Makanya Tuhan berikan di Israel itu ada satu musim hujan untuk membuat tanah itu subur. Dan musim hujan ini cukup panjang, dari bulan Oktober sampai bulan April. Itulah musim hujan di tanah Israel. Dan musim ini terbagi dua. Orang Israel tahu semua ini, bahwa musim ini terbagi dua. Ada yang disebut sebagai hujan pada awal musim, yaitu Oktober sampai November. Lalu ada namanya hujan pada akhir musim, yaitu pada bulan Maret dan bulan April. Sesederhana, sesimpel itu. Tuhan berbicara tentang hujan secara literal, secara harafiah. Air turun dari langit. Kalau kamu mau bicara tentang reaksi kimia, apa yang terjadi di atas sana? Ketika awan, kalian yang belajar kimia dan fisika pasti tahu. Itu yang terjadi, bukan turunnya Roh Kudus. Jadi konteks berbicara akan hal ini. Tapi kemudian di ayat 28 sampai 32 kita menemukan sesuatu yang kemudian berbicara tentang Roh Kudus. Oke? Jadi sampai ayat 27 masih berbicara tentang secara fisik. Tapi di ayat 28 kemudian barulah kita berbicara tentang Roh Kudus, atau Yoel berbicara tentang Roh Kudus. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Nah, harus kita garis bawahi di sini semua manusia. Oke? Jadi kalau ada klaim hari ini masih berlaku, berarti apa artinya? Apa artinya? Hanya orang-orang tertentu? Enggak boleh. Semua orang. Oke? Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, kapan ini terjadi? Kita harus mengakui bahwa sebagian terjadi di zaman Petrus dan para rasul, yaitu di zaman Pentakosta. Sebagian. Kenapa hanya sebagian? Karena tadi ada hal-hal yang belum pernah terjadi. Adanya apa di sana dikatakan tadi? Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Ini belum terjadi. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Itu nanti terjadi di akhir zaman. Tapi yang sebagian yang kita maksudkan yang ayat 28 tadi, yaitu tentang bahwa semua orang atau semua manusia pada hari itu, pada saat itu bisa bernubuat. Dan ini bukan hanya orang-orang yang biasa dipakai Tuhan untuk bernubuat. Kalau di Perjanjian Lama ada nabi, kadang-kadang Tuhan pakai imam, kadang-kadang Tuhan pakai raja untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di hari itu Tuhan katakan, semua orang, semua umatnya yang sedang berkumpul akan bisa bernubuat. Dan itu terjadi waktu Pentakosta. Karena di Pentakosta, orang-orang yang bukan nabi, yang bukan dari keturunan raja, yang bukan imam, dapat bernubuat. Bahkan para rasul sendiri adalah orang-orang biasa. Kita tahu bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus adalah penjala ikan. Dan murid-murid yang berkumpul bersama mereka adalah orang-orang biasa. Tapi mereka bisa bernubuat dengan Tuhan memberikan mereka kuasa dalam berbahasa roh. Berbahasa lidah. Jadi tertuju secara khusus pada hari ini. Karena kalau sekarang kita mengatakan ini masih terjadi, kita sudah mengatakan bahwa kalau kita berkumpul ini, bukan hanya saya, bukan hanya orang tertentu, bukan hanya pemimpin, tapi semua kita, sama seperti zaman Pentakosta, bisa bernubuat.
Ingat kita waktu kita belajar bahasa roh, ada satu grup orang yang mengklaim bisa bernubuat dengan bahasa roh. Lalu dia bilang bahwa semua kita bisa bernubuat. Lalu mulailah mereka bernubuat satu dengan yang lain. Dan ketika didengarkan apa yang mereka bilang satu dengan lain, yang mereka bilang saling bertabrakan. Saling bertabrakan. Enggak ada kesatuan dalam nubuatan mereka. Bahkan saling bertentangan apa yang mereka sampaikan. Karena memang tidak ada. Tuhan tidak memberikan ini di zaman ini. Tuhan berikan itu hanya di zaman Pentakosta. Oke. Jadi klaim mengenai Yoel pasal 2 dan Kisah Rasul pasal 2 bahwa itu terjadi juga di gerakan karismatik adalah klaim yang tidak tepat. Mungkin jangan mudah tertipu. Hanya mereka tidak akan mengambil konteksnya, Bapak Ibu. Mereka hanya akan ambil satu-satu ayat itu untuk mengelabui. Nah, kalau kamu baca konteksnya, nah ini salah satu hal kenapa saya mau katakan bahwa hati-hati, karena di gereja-gereja zaman sekarang kamu diusahakan supaya kamu tidak bawa Alkitab. Gereja-gereja karismatik ketika kamu pergi sana kamu nggak bisa baca Alkitab. Tahu kenapa? Karena redup. Kamu nggak bisa lihat Alkitab. Kamu hanya akan mereka suruh untuk melihat apa yang mereka tampilkan di layar. Makanya dalam gereja kita ini satu hal yang saya pertahankan bahwa pujian bisa kita taruh di layar, tapi firman Tuhan tidak. Saya mau kita bawa Alkitab. Karena kalau kamu bawa Alkitab seperti ini, kamu bisa langsung cepat mata kamu untuk melihat konteksnya. Cepat. Kalau kamu lihat hanya di layar, kamu hanya lihat 1-2 ayat. Dan mereka akan bawa kamu terserah apa yang mau katakan, terlepas dari konteksnya, kamu hanya akan terima saja karena hanya itu yang kamu lihat. Kamu nggak bisa cek. Dan begitu juga dengan HP. Susah sekali, saya aja kalau mempersiapkan khotbah apa segala macam, saya selalu pakai buku. Kenapa? Karena HP susah kali lihat konteksnya. Sedikit kita goyang, entah ayat berapa, bingung kita. Bingung. Kami aja hamba Tuhan bisa bingung dengan ayat-ayat itu ketika menggunakan HP. Tapi ketika menggunakan buku sangat jelas, terpampang di depan mata kita semua konteksnya. Makanya kita harus bawa ini Alkitab. Bawa Alkitab. Karena ketika orang menyampaikan ini firman Tuhan, kamu harus bisa cek apakah benar demikian. Lihat konteksnya. Jangan mau dibohongi dengan satu ayat yang diambil keluar dari konteksnya dan dipakai untuk kepentingan sendiri. Seperti mereka menggunakan ini. Kisah Rasul pasal 2 tadi, ayat 17 dan Yoel pasal 2 ayat 28. Hati-hati. Ya, makanya waspada terhadap nabi palsu. Tuhan Yesus telah memberikan peringatan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Oke, Tuhan Yesus sudah berikan kita peringatan. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu dengan menyamar seperti domba. Mereka tidak akan bilang bahwa mereka nabi palsu. Mereka tidak akan menunjukkan kepada kamu betapa garangnya mereka. Mereka akan berbicara kepadamu seperti domba, lemah lembut, penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih. Ketika dia menegur kamu pun dia akan menegur kamu dengan segala kelembutan. Dosa yang besar saja kamu lakukan, dia akan menegur kamu dengan segala kelembutan. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Karena ini sama sekali tidak menunjukkan Tuhan. Karena ketika Tuhan berbicara tentang dosa, Tuhan tidak berbicara dengan lembut. Baca saja Alkitab. Kamu akan temukan kata-kata yang keras daripada Tuhan ketika berbicara tentang dosa. Tuhan tidak menggunakan kata-kata yang lembut. Tuhan menggunakan kata-kata yang keras. Tapi dia akan datang seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala berbulu domba. Di luar domba, di dalam serigala. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan apa buahnya di sini tentu masih berkaitan dengan mereka adalah nabi. Jadi kalau nabi berbicara tentang apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan. Kalau mereka bilang aku berasal dari Tuhan, aku menyampaikan kepada kamu firman Tuhan, maka kamu dengar apa yang dia bilang. Yang dia bilang benar-benar enggak firman Tuhan? Karena enggak mungkin, kalau dia nabi, enggak mungkin yang dia sampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi dari buahnya kamu melihat. Oke, contohnya dalam sejarah gereja ini bukan sesuatu yang asing. Banyak sekali contoh. Oke, tapi kita tidak akan punya waktu untuk membahas setiap orang. Oke, setiap contoh yang ada dalam sejarah gereja. Taruh aja satu, namanya Brigham Young, yang mengaku nabi, dan para muridnya kemudian yang mendirikan gereja Mormon. Tahu gereja Mormon? Dia bilang dia nabi, tapi kemudian diajarkan ajaran Mormon. Ajaran Mormon adalah ajaran yang mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, dan kamu adalah Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, kamu juga bisa jadi Tuhan. Yesus adalah manusia biasa yang diangkat menjadi Tuhan, dan Tuhan kecil. Dan kamu juga bisa. Johnson, mau jadi Tuhan? Bisa. Dan mereka berbicara tentang, tahu kamu pernah nonton kartun Dragon Ball? Tahu Dragon Ball? Penulisnya baru meninggal kan? Orang membuat tribute. Siapa namanya saya lupa. Saya kecil juga menonton film Dragon Ball. Dan tahu film Dragon Ball kan? Ketika digambarkan kepada kita bahwa bumi ini bukan satu-satunya planet yang ada manusianya atau orang yang hidup. Begitu banyak planet lain kan, dari luar angkasa di mana ada makhluk-makhluk yang berbeda-beda jenis. Bahkan ada yang dikatakan bahwa planet yang seperti kembarannya, kamu akan menemukan kembaranmu di sana, seperti ini, ya kan? Dan kamu bisa lihat itu juga dalam film-film superhero, ya kan? Dan itu juga yang mereka percaya, bahwa kita ini bisa menjadi Tuhan, tapi Tuhannya di planet-planet lain. Oke? Itu mereka percaya, betul. Saya tidak bohong. Kamu pergi baca buku-buku mereka, ajaran mereka kalau tidak percaya. Di Indonesia saya tidak pernah lihat. Di Singapura ada gereja The Saint, gereja namanya The Saint of the Latest Day, kayak gitu nama gerejanya. Jadi mereka orang-orang kudus di akhir zaman. Dan mereka akan pergi kemana-mana pakai baju putih, pakai dasi. Masih muda-muda nanti, tapi nama mereka dibuat situ elder, penatua. Jadi ada yang masih belasan tahun, ada 20-an tahun sedikit, ditulis itu penatua Johnson, penatua Regano. Jadi mau jadi cepat jadi penatua, pergi ke gereja Mormon. Muda pun boleh jadi penatua. Ya mereka pergi kemana-mana pakai baju putih, celana hitam, pakai dasi. Mereka kabarkan ajaran Mormon. Mereka sebut diri nabi. Pendirinya Brigham Young, seorang nabi. Tapi ketika kita dengar ajarannya sesuai dengan kitab suci? Tidak, bukan hanya tidak sesuai, bukan hanya menambahkan, tapi justru bertentangan, tidak sesuai. Dan masih banyak lagi pendiri, begitu dengan munculnya gereja Advent. Gereja Advent juga berdiri atau muncul dari nubuatan yang tidak terjadi. Baca saja kisahnya. Nubuat bahwa Tuhan Yesus akan datang di tahun sekian tapi tidak jadi. Oh, diganti di tahun berikutnya, tidak juga datang. Akhirnya dia bilang, oh enggak, Tuhan Yesus sudah datang, tapi bukan di bumi ini. Dia turun dari tingkatan surga yang keberapa ke tingkat yang keberapa, dan di sana dia sedang menghapus dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci? Tak. Tidak. Bertentangan dengan kitab suci? Iya, bertentangan. Jadi dari sana kita tahu, Tuhan sudah katakan kepada kita, dari buahnya kamu tahu.
Jadi hati-hati. Prinsipnya kita temukan dalam Ulangan pasal 13 dan 18. Kalau dalam kitab Ulangan 13 ayat 1 sampai 4, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi, dia seorang nabi. Dan ini bukan berbicara tentang seorang nabi yang gagal ya, atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu sesuatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Perhatikan, terjadi. Bisa saja terjadi. Oke. Tapi kalau terjadi pun kamu percaya sama dia? Banyak orang Kristen pergi ke dukun dan bilang, "Oh, dukun itu hebat." Karena apa yang dia bilang terjadi. Jadi kalau terjadi, berarti dia benar? Berarti kita harus datang kepada dia? Oh, tidak. Dan ia membujuk, ia mengajarkan kepada kamu, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, yang tidak pernah kau dengar, yang tidak ada dalam Alkitab, yang bertentangan dengan Alkitab. Dan bahkan kita berbakti kepadanya. Maka apa yang harus kamu lakukan? Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Makanya ada nabi palsu. Mengapa itulah kenapa juga ada para dukun, peramal. Karena Tuhan mengizinkan mereka ada untuk menguji iman. Dan semua orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ketika ada peramal, ketika ada orang menyebut dirinya nabi dan menyampaikan sesuatu, dan walaupun itu terjadi, hati-hati, itu bukan sebuah kabar baik. Jangan-jangan itu cara Tuhan sedang menguji iman. Tapi orang Kristen tidak mau dikasih tahu hal seperti ini. Kalau tidak mau dikasih tahu dan kamu mengikuti dia, dan dia sedang membawa kamu kepada Allah lain, maka kamu sedang gagal dalam setia kepada Tuhan. Seharusnya apa yang kamu lakukan? Kamu jangan dengarkan dia. Satu hal mengenai gerakan karismatik, ajaran karismatik adalah ajaran yang memimpin kepada gerakan yang kita sebut sebagai oikumene. Suatu hari kita akan mempelajari ini lebih detail mungkin dalam kelas belajar Alkitab, gerakan oikumene. Gerakan kasih yang loose, kasih tanpa dasar, kasih tanpa kebenaran, yang penting kasih terlepas dari apa ajaranmu, terlepas dari apa yang kamu percaya, yang penting kasih. Itu ada oikumene, dan itu sangat tidak alkitabiah. Itu memimpin kita kepada Allah lain. Karena Allah kita, Allah yang dituliskan dalam Alkitab, mengajarkan kepada kita untuk mengasihi di dalam kasih yang bersukacita atas keadilan, kebenaran. Kasih yang benar dalam Alkitab adalah kasih yang bersukacita atas kebenaran, bukan kasih yang kalau tidak benar pun tetap dikasihi. Oke? Dan dari sana pun kita tahu bahwa semua orang yang mengajarkan, memimpin kita kepada gerakan oikumene sedang memimpin kita kepada ajaran yang tidak alkitabiah. Perkataan ini tidak mudah atau tidak disukai, tidak mau didengar. Kalau saya mengatakan ini dan orang mendengar, orang akan mulai marah. Tapi itu adalah fakta Alkitab. Sama seperti zaman Yeremia. Kita tidak perlu mengatakan apa yang manis. Katakan apa kata Tuhan. Kalau gara-gara itu kita dibenci, ya, itulah bagian kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen. Tapi itulah kebenarannya. Maaf, saya mau katakan, Alkitab sendiri katakan, kasih yang benar adalah kasih yang bersukacita di atas kebenaran, bukan kasih yang bersukacita di atas segala sesuatu, baik benar ataupun salah. Itu bukan kasih yang benar. Dan kalau ada orang yang mengajarkan hal itu, dia sedang mengajarkan kita atau membawa kita kepada Allah yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Makanya dalam Ulangan pasal 18
Ketika ada nabi-nabi seperti ini yang mengatakan, yang membawa kita kepada Allah lain. Tes. Oh ya, masih hidup. Sorry. Kepada Allah lain. Bukan katakan di Ulangan pasal 18, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jangan takut kepadanya. Bahkan kalau dia mengutuk engkau, enggak usah takut. Ada orang-orang Kristen yang marah ketika saya ajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang mereka mulai mengutuk, mereka mulai mengatakan hal-hal yang ini. Biarin saja. Karena Tuhan katakan, jangan gentar kepadanya. Apa perlu takut? Kamu harus katakan kebenaran firman Tuhan. Kamu tak perlu takut. Jangan gentar kepadanya. Kamu harus taat kepada Tuhan. Makanya dalam bukunya Pendeta Jeffrey Koo katakan bagaimana cara mengenali nabi palsu. Waspada terhadap dua hal ini. Ketika seorang mengaku sebagai pendeta, pertama, mengatakan kepada Anda bahwa Yesus Kristus bukanlah satu-satunya jalan ke surga. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali pendeta-pendeta seperti ini yang mengatakan kepada kamu bahwa percaya kepada Tuhan Yesus bukan satu-satunya jalan menuju surga. Orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga bisa masuk surga. Yang paling terkenal di dunia saat ini mungkin dari Amerika, Joel Osteen, yang banyak orang pergi mendengarkan khotbahnya. Bahkan di Indonesia sering sekali kamu lihat di YouTube, di TikTok, di sosial media, orang sering mengambil potongan-potongan khotbahnya dan wah, orang sangat suka, komentarnya selalu amin, 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 amin. Tapi ketika suatu hari dia diwawancarai, menurut kamu orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk surga atau tidak? Lalu apa dia bilang? Allah itu Maha Pengasih. Kamu tidak pernah tahu. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, nanti kamu juga terkejut, kamu lihat di surga. Jadi apa poinnya kita ini menjadi orang Kristen? Itu aja dulu logikanya. Kenapa Tuhan Yesus harus capek-capek datang ke dalam dunia? Mati di atas kayu salib. Kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus pun bisa masuk surga. Dari situ saja sudah tidak masuk akal. Tapi dia katakan itu, ya semua orang percaya. Semua orang masih suka dia. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Hati-hati. Kamu harus bisa mengatakan bahwa dia nabi palsu. Ya, dia adalah nabi palsu. Di Indonesia tidak sedikit orang-orang seperti ini mengaku diutus oleh Tuhan. Dan sekarang di Indonesia fenomena-fenomena yang sudah terjadi di Amerika, yang sudah lama dimulai di Amerika terjadi di Indonesia. Dan mulai terjadi di Indonesia, dimulai dari. Dan ini saya berbicara tentang munculnya public figure yang membuat kekristenan menjadi sesuatu yang loose. Sesuatu yang menerima segala sesuatu. Dan mengatasnamakan diri mereka dipanggil oleh Tuhan. Dan itu secara terbuka dimulai oleh Daniel Mananta. Tahu Daniel Mananta? Yang katanya berhenti dari dunia entertainment karena dia terpanggil oleh Tuhan untuk membuat suatu acara di YouTube-nya. Dan apa nama acaranya? Daniel Tetanggamu. Dan mulai berbicara tentang semua hal-hal spiritual yang seolah-olah dia adalah perwakilan dari orang Kristen yang melihat segala sesuatu loose. Mau kamu percaya apa, mau kamu Buddha, mau kamu apapun kepercayaan kamu, Tuhan mengasihi kamu. Dan tidak sedikit orang Kristen yang juga berpikir sama. Saya bukan sedang mengajarkan kita intoleran. Berbeda yang namanya toleransi dengan yang namanya kepercayaan. Dalam hal bertoleransi, kita lihat kan, seperti sekarang di zaman puasa, kita berusaha untuk tidak mengganggu. Saya sendiri berusaha, walaupun nggak mudah, nggak makan di depan umum,
tak minum di depan umum, toleransi. Karena mereka mau kita tidak menggoda mereka dengan makanan yang kita makan, ya kan? Minuman yang kita minum. Maka kita hargai itu, mereka sedang berpuasa. Itu toleransi. Kita tidak melarang mereka. Kita tidak pergi kepada mereka dan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar. Itu kepercayaan mereka. Mereka lakukan itu. Tapi bukan berarti kita dalam kepercayaan kita kemudian harus mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu benar menurut Tuhannya kita. Oh, tidak juga. Kalau kita berbicara tentang kepercayaan kita, maka kita harus berani untuk mengatakan dan bisa mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita percaya. Dan menurut kepercayaan kita itu tidak benar. Nah, kalau kita berbicara tentang kepercayaan, jadi kita berbicara tentang toleransi, ya, toleransi. Di dalam gereja, dalam kita berbicara tentang iman Kristen, kita sedang berbicara tentang iman Kristen hanya ada satu Allah yang benar dan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Yang katanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus, titik. Gak percaya sama Tuhan Yesus, tak masuk surga. Itulah kepercayaan orang Kristen. Diterima atau tidak terima, itulah kepercayaan kita. Dan kita tidak perlu membuat itu menjadi sesuatu yang loose hanya untuk disukai dan dicintai oleh orang lain. Jadi kalau seorang sudah mengatakan bahwa di luar Tuhan Yesus masih ada jalan lain menuju surga, maka dia adalah nabi palsu. Yang kedua, mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci, yaitu berani berkata-kata atas namaku padahal aku tidak memerintahkannya untuk berkata-kata. Tuhan tidak katakan itu, bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Kamu harus tahu, ia adalah seorang gembala atau pengkhotbah palsu. Makanya dari buahnya kamu tahu. Makanya Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Makanya jangan heran, pendeta-pendeta seperti ini yang mengajarkan bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan ke surga, bahwa ada ajaran mereka yang tidak sesuai dengan itu, tapi pengikutnya banyak. Jangan heran, Tuhan katakan apa? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Gak sedikit yang akan mereka sesatkan, banyak. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sampai kamu pun yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bisa dalam waktu tertentu merasa apa yang mereka katakan jangan-jangan benar. Ya. Oke? Makanya kalau dibilang apakah di gereja-gereja seperti itu ada orang-orang Kristen yang tulus? Ada. Dan mereka sedang tertipu. Ada. Dan mereka sedang tertipu. Tapi kamu jangan. Kamu sudah belajar, kamu sudah diperingatkan. Jangan sampai kamu, makanya Tuhan katakan, jangan sampai kamu tersesat. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hati-hati. Hati-hati. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik dari kita. Oh ya, yang di gereja maupun yang di Zoom. Pak Simamora. Yang kita pernah saya tanyakan itu, beda nabi dengan rasul itu berarti kalau nabi itu perempuan gitu Pak? Ya, kalau rasul? Diberitakan langsung sama Tuhan Allah gitu Pak. Kalau rasul itu kan ketika Tuhan Yesus datang. Ya, perbedaan antara nabi dan rasul dalam tugasnya sebenarnya sama. Mereka bernubuat juga, para rasul juga bernubuat. Karena seperti Rasul Yohanes kan dia membicarakan tentang akhir zaman yang belum terjadi. Mereka juga sama-sama menyampaikan firman Tuhan. Hanya saja perbedaannya adalah rasul secara khusus hanya 12 yang dipilih oleh Tuhan Yesus secara langsung. Kalau nabi di dalam perjanjian lama seperti tidak ada batasannya. Siapa aja yang Tuhan pilih bisa menjadi nabi. Jadi itu perbedaannya.
Jadi tapi dalam fungsi mereka, tugas mereka hampir-hampir sama. Hanya saja rasul ini bukan hanya mereka hanya 12, tapi dalam Alkitab juga mereka dikatakan mempunyai tempat yang khusus. Nama mereka nanti di Yerusalem yang baru. Itu aja. Alkitab tidak mengajarkan kepada kita bahwa mereka ada tempat khusus. Hanya rasul. Hanya rasul dan ke-12 kepala suku Israel, yaitu 12 anak Yakub. Hanya itu yang mempunyai tempat khusus. Yang lain kita tidak disebutkan. Tapi tentu mungkin mahkota mereka jauh lebih besar karena mereka melayani Tuhan dengan jauh lebih besar daripada kita. Oke. Nanti kita lihat di mana mereka. Tapi yang paling penting adalah kita sama-sama ada di surga nanti. Ada lagi pertanyaan? Baik dari kita yang ada di gereja maupun kita yang ada di Zoom. Saya Pak. Salam Pak. Kenapa kamera? Salam Pak. Kedengaran nggak suaranya Pak? Ada gangguan. Oke, ada pertanyaan? Tak ada? Tak ada lagi pertanyaan? Salam. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Di malam hari ini kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami pengertian dan memberikan kami Tuhan hikmat dan kebijaksanaan supaya kami tidak mudah digoyahkan dan tidak mudah diombak-ambingkan oleh rupa-rupa pengajar. Kasihani kami Tuhan supaya kami selalu waspada sehingga jangan ada yang menyesatkan kami. Oleh karena mereka datang bahkan di dalam nama Tuhan, bahkan bisa melakukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Namun ketika mereka mengajar dan mendidik, mereka justru membawa kami kepada Allah lain yang tidak kami kenal, yang tidak disebutkan di dalam kitab suci. Ajar kami Tuhan untuk kami orang-orang Kristen untuk lebih banyak mempelajari firman, sehingga kami sungguh mengenal Engkau. Sehingga ketika ada ajaran, kami tahu, kami bisa lihat apakah ajaran itu tertuju kepada Engkau, kepada Allah yang kami kenal dalam kitab suci atau bukan. Kasihan dan tolong kami Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu, sementara kami pulang, sertai kami sampai rumah dengan selamat. Dan kiranya Engkau Tuhan memberikan kami semua istirahat yang baik di malam hari ini. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.